Jadi Mas Fatur dengan Ibu dulu ujiannya ya untuk baca tulis Quran. Nggih, Bu. Ya, oke. Mas Fatur bisa baca Quran di Quran surat Al-Baqarah ya. Siapkan sama alat tulisnya. Nggih, Bu. Surat Al-Baqarah ya. Ya, oke, ayat 17 sampai dengan 19 dibaca. Ta'awudz dulu ya. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Coba dilihat di Al-Baqarah ayat 1. Al-Baqarah ayat 1. Nggih, Bu. Sampun. Oke. Nggih. Sekarang kita Pangapunten. kita sisir ya. Nggih. Hukum bacaannya. Oke. Mafaluhum kamafalil ladzi istauqada naro. Ya. Alladzi hukum bacaannya apa? Alladzina itu ada lam syamsiah oleh matobi'i ya, Bu. Oke. Terus kemudian naro. Naro. Na ada matobi'i alif kale mat ya matobi'i alif nggih. Mat tabi'i alif. Nggih. Apa artinya mad badal? Mad badal apabila ada huruf hamzah datang setelah matobi'i, Bu. Kalau mad arid lis sukun. Mad arid li sukun apabila ada matobi'i, hukum matobi'i terdapat di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Nggih. Sekarang kalau falamma hukum bacaannya apa? Yang di Falam mim bertasdid. nggih. Mim bertasdid itu kok. Oh, gunah, Bu. Gunah Nah, nggih, gunah, Bu. dan falamma panjang itu panjang berapa harokat, berapa ketuk? Falamma itu berarti 6 ketukan, Bu. Falamma Oke. Berikut. nggih. Begitu juga dengan ats ya, Nggih. sama ya. Adhaat nggih. Zahaballahu, Allahu, lafadz Allahu. Nggih. Itu berarti hukum bacaannya apa? Itu lam tebal atau lam tipis? Lam tebal, Bu. Ini tarkik. Oke, tarkik ya. Nggih. Nurihim. Nurihim nggih. Mm-mm. Nurihim nu itu mat tobi'i wawu, rihim wa itu bacaan idhar safawi, Bu. Mim mati bertemu dengan wawu. Apa ada idhar safawi itu dari mim sukun? Nggih, Bu. Mim sukun atau nun sukun? Mim sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar safawi yaitu wawu. Oke. Kalau nun sukun Bertemu dengan bertemu dengan hamzah. hamzah itu idhar, Bu. Oke, idharnya idhar apa? Idhar halqi. Oke. Ya, cukup ya. Sekarang ini tulis, siapkan untuk alat tulisnya. Nggih. Ya. Terus kemudian setelah itu difoto, kirim ke ibu. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'azallahuma syaitanu anha. Sudah, Mas? Nggih, Bu. Ya. Oke, Mas Fatur. Tadi sudah ujian BTK sama Ibu ya. Nggih. Sekarang giliran tentang modul aja.
Nggih. P5 dan juga PTK dengan saya. Siap nggih? Nggih, siap, insyaallah siap. Oke. Well, Mas Fatfur tentang modul ajar. Nggih. Kompetensi awalnya bisa disampaikan nggak ke saya di modul ajar itu? Oh, nggih. Sudah nggih. Nggih. Untuk kompetensi awal yang pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan lancar, yaitu membaca surat Al-Ma'un. Amit, Mbak. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna dari terjemahan surat Al-Ma'un dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan isi kandungan surat Al-Ma'un dengan benar. Keempat, peserta didik dapat memahami definisi dari Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Mungkin seperti itu, Bu. Bedanya kompetensi awal dengan tujuan pembelajaran apa? Kalau tujuan pembelajaran kan kalau tujuan pembelajaran gimana? Kalau tujuan pembelajaran yaitu kan lebih ke output yang akan dihasilkan nantinya dari pembelajaran itu sendiri. Ya, di sini saya tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami isi kandungan surat Al-Ma'un itu sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kembali isi kandungan surat Al-Ma'un. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pendekatan pembelajarannya pakai apa, Mas? Pendekatan pembelajarannya menggunakan model PJBL dengan metode diskusi dan menggunakan membuat mind mapping, sederhana. Mind mapping. Jadi proyeknya nanti siswa diminta untuk membuat mind mapping gitu. Nggih, seperti itu. Oke. Pelajarannya sudah ya? Nggih, sampun. Jadi berupa diskusi, ya kan? Berupa diskusi. Oke, agar siswa nanti itu melakukan penguatan dengan membuat proyek hasil akhirnya berupa mind mapping. Sekarang saya tanya tentang penilaiannya dalam pembelajaran ini tuh ada berapa dan menggunakan apa? Kalau PJBL. Yeah. Untuk penilaian sendiri saya menggunakan penilaian formatif dengan tentunya dengan sistem HOT, menggunakan sistem HOT, okay. Ada. Jadi menggunakan penilaian formatif ya? Okay, formatif. Orientasinya instrumen yang dilakukan itu menggunakan HOTS. Okay. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, siap. Sekarang saya mau nanya ke P5 langsung deh. Okay. Project P5 ini. Tujuan dari rancangan P5 yang Mas Fatfur buat itu apa? Tujuannya peserta diharapkan mampu mengimplementasikan dari pelajaran P5 itu sendiri. Di sini saya mengangkat tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu harapannya peserta didik selain mampu memahami P5 itu sendiri juga bisa membuat semacam proyek, menghasilkan sebuah proyek yang nantinya bisa dipresentasikan di kelas atau di kegiatan event sekolah seperti itu. Itu aktivitasnya kalau gitu apa? Yang lebih definitif itu apa? Ngapain gitu? Yang pertama, siswa nantinya kan diberi pembelajaran terkait sampah dan penggunaannya dan juga efek sampingnya ketika tidak dikelola dengan baik. Dan untuk kegiatannya, peserta didik nantinya akan diberikan tugas untuk membuat karya seni dari sampah. Di sini saya menggunakan botol plastik. Nanti kemungkinan untuk karya seninya itu berupa mungkin alat tempat pensil atau bingkai yang nantinya di dalamnya akan diberikan poster-poster ajakan untuk sesuai dengan pelajaran atau materi surat Al-Ma'un itu, ajakan sholat atau menyantuni anak yatim atau juga terkait dengan peduli lingkungan terkait sampah itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini lebih proyeknya lebih ke individu ya? Kelompok. Oh, kelompok. Sekarang kita ke PTK. Judul PTK-nya apa, Mas? Judul PTK-nya peningkatan hasil belajar materi Quran surat Al-Ma'un
melalui media audiovisual bagi peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Repaking, Kecamatan Wonosamudra, Kabupaten Boyolali. Oke, siap. Terima kasih Mas Fathur. Nggih, Ya, matur suwun Bu.